hutan, gundul dan sebagainya. Maka kita perlu lidik siapa di balik bencana ini, siapa di balik strategi ini. Tentu bukan si mafia yang mengisap rokok gudang garam, tidak. Itu khusus mafia yang ada di dalam dunia pemerintahan. Kenapa pertanyaannya hari ini Aceh hampir sebulan dilanda dengan musibah, tetapi kehadiran negara tidak ada, sangat minim. Kenapa? Karena ada aset negara, karena ada aset pemangku negara yang perlu dilindungi. Teman-teman, perlu kita lihat bahwasanya beberapa tahun kemudian ada perusahaan kapital yang kemudian hadir ke Aceh untuk mengeksploitasi migas, kemudian berganti lagi, kemudian hari ini hadir namanya Mubadala Blok Andaman. Ketika bencana ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, maka terjadilah huru-hara di Aceh. Ketika terjadi huru-hara, masyarakat bentrok antara sesama, maka apa yang terjadi? Darurat militer. Ketika darurat militer yang terjadi, apa yang selanjutnya dilakukan? Negara Aceh diambil alih dengan sistem darurat militer. Ketika sistem darurat militer itu terjadi, maka hasil Aceh akan dieksploitasi dengan secara bebas. Itu yang perlu kita garis bawahi, teman-teman. Makanya kita jangan tertipu. Fokus pada tuntutan, meminta kepada Presiden Prabowo untuk menetapkan bencana alam ini sebagai bencana nasional. Kemudian sampaikan ke ruang internasional bahwasanya negara Republik Indonesia tidak pernah hadir ke dalam bencana ini. Kemudian lihat lagi, ada belasan negara yang kemudian ingin menyumbangkan bantuan untuk penanganan bencana di sini. Kemudian terbitlah aturan bahwasanya setiap bantuan yang hadir, setiap bantuan yang datang harus dikarantinakan selama 15 hari sampai 20 hari. Apa tujuannya, teman-teman?